Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua yang sedang menonton video ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fauziatul Lailiyah, mahasiswi dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa kita kenal dengan Kampus UHAMKA, akan memberikan sedikit ilmu atau pengetahuan yang saya terima dalam satu semester ini pembelajaran saya di mata kuliah ilmu falak bersama dosen pengampu saya Al-Ustadz Firdaus. Alhamdulillah berkat adanya beliau yang mengajarkan saya dan teman-teman yang lainnya dalam mata kuliah ini, saya jadi mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru. Apalagi ini termasuk pembelajaran yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, yaitu tentang ilmu perbintangan, seperti halnya menentukan arah kiblat atau menentukan waktu-waktu sholat, dan juga menentukan tanggal-tanggal hijriah. Dan hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan itu merupakan salah satu silabus pembelajaran di perkuliahan semester 4 saya kali ini. Sebelum kita mempelajari lebih dalam pembahasan kali ini, kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud ilmu falak? Nah, alhamdulillah karena adanya mata kuliah ini dan dengan bimbingan dosen saya juga, saya jadi tahu apa itu ilmu falak. Nah, ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan-lintasan benda-benda langit, terutama seperti bulan, bintang, dan matahari, dan juga membahas tentang porosnya serta orbit-orbitnya. Nah, ilmu falak ini memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui posisi benda-benda langit tersebut antara satu dengan lainnya, dan juga waktu-waktunya di permukaan bumi, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang apa itu hisab dan pembahasan lainnya dalam hisab ini. Hisab itu adalah perhitungan jalannya benda langit, terutama bumi, bulan, dan juga matahari, yang ada kaitannya dengan ibadah kita sebagai umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang matahari terlebih dahulu. Jadi jauhnya jarak bumi ke matahari itu sekitar berjarak 100 juta kilometer. Jauh banget ya teman-teman. Nah, matahari itu nggak pernah terbenam seperti yang biasa kita tahu, seperti ada sunset atau sunrise. Jadi matahari itu tetap berada di posisinya, tetapi berfaedah juga nih untuk dijadikan penentu waktu sholat atau ibadah-ibadah umat Islam. Matahari itu ditakdirkan untuk dikelilingi oleh bumi. Nah, satu kali bumi mengelilingi matahari itu memiliki waktu 365 seperempat hari. 1/4 itu kalau misalnya dikali 4 menjadi 1, maka terjadilah tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Nah, itu mengapa terjadi tahun kabisat? Karena satu kali bumi berputar mengelilingi matahari itu terjadi waktu 1 tahun atau 365 seperempat hari. Nah, pada tahun keempat atau tahun kabisat yang biasa kita sebut, terjadilah satu penanggalan, 1 hari full
karena 1/4 itu dikalikan 4 kali, maka terjadilah satu hari yang biasanya dijadikan dalam tanggal Masehi itu tanggal 29 Februari. Dari fenomena bumi mengelilingi matahari juga terjadinya siang dan malam, dan juga penanggalan di kalender Masehi. Satu kali bulan mengelilingi bumi itu terjadi selama 29,5 hari, teman-teman. Nah, dan fenomena bulan mengelilingi bumi ini terbentuknya hisab. Ketika matahari terbenam, apakah ufuk itu berada di atas ataukah di bawah? Ketika ufuk terletak di atas, maka jadilah 29 hari pada kalender Hijriah. Nah, ketika ufuk berada di bawah atau sebaliknya, maka terjadilah penanggalan Hijriah tersebut menjadi 30 hari pada bulan tersebut. Nah, untuk di negara-negara tropis seperti di Indonesia ini yang memiliki 2 musim, kemarau dan juga penghujan, terkadang hilal tidak bisa dilihat karena tertutup oleh awan ataupun karena cuaca mendung. Sekalipun dengan teropong yang sangat canggih, itu tidak dapat terlihat juga, teman-teman. Nah, biasanya tuh penglihatan hilal itu dilakukan sebelum bulan Ramadan tiba, atau juga penentuan sebelum Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, kenapa sih kadang kalau misalnya di akhir bulan Ramadan yang mau memasuki tanggal 1 Syawal terjadi penentuan, dan juga kadang bisa ditambahkan 1 hari lagi untuk berpuasa, karena mulainya tanggal 1 atau bulan baru itu ketika hilal di atas ufuk sudah berada di 2 derajat, maka itu bisa memasuki bulan baru. Nah, jika belum memasuki kedua derajat, berarti bulan yang ada di sebelumnya ditambahkan 1 hari, begitu, teman-teman. Nah, kalau waktu untuk bulan Hijrah itu dimulai dari maghrib. Jadi kalau misalnya dari penanggalan Masehi itu memang dimulai dari jam 00, tetapi berbeda dengan kalender Hijriah, yaitu dimulai dari pukul 16 ataupun memasuki waktu sholat maghrib. Nah, teman-teman, untuk penguat dari apa yang sudah saya paparkan dari materi hisab kali ini, juga terdapat dalil di surat Yasin dari ayat ke-38 dan juga sampai ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis peredarannya. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan ilmu falak untuk kali ini. Semoga ilmu yang kalian simak dari pemaparan saya tadi dapat bermanfaat
dan juga dapat kalian amalkan agar menjadi jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan, karena kekurangannya datang dari saya dan kelebihannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu menjadi umat yang bertakwa kepada Allah dan juga selalu diberikan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.